Apa kabar guru hebat? Saya Mas Nun, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Palu. Pada kesempatan ini saya memaparkan tentang kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun dikenal dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat Tutpuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang siap ditulis apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Diibaratkan sebagai kertas, anak-anak sudah ada coretan samar-samar dan tugas pendidiklah yang menebalkan sehingga menjadi jelas dan penuh makna. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Azas Trikot. Kontinuitas, yaitu mengajarkan pentingnya belajar sepanjang hayat. Pendidikan yang berkelanjutan membantu mewariskan peradaban dan memastikan perkembangan yang berkelanjutan dalam individu dan masyarakat. Konvergen, yaitu menekankan inklusivitas dan keragaman dalam pendidikan, memperluas wawasan dengan mengambil yang terbaik dari budaya lain dan menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari warisan universal. Konsentris, yaitu pentingnya memahami dan memperkuat karakter dan budaya lokal sebagai fondasi menghadapi tantangan modern. Refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran sebatas mentransfer materi saja dan murid sebagai objek pembelajaran. Melakukan penilaian dari aspek pengetahuan saja. Bila sudah mencapai target KKM, saya merasa peserta didik telah tuntas dalam belajarnya. Penggunaan materi fokus pada buku paket yang disediakan. Metode yang sering saya gunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, ternyata apa yang saya lakukan adalah tidak tepat. Sebagai guru, saya harus memahami murid secara utuh dan menyeluruh, menuju tujuan pendidikan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Guru adalah sebagai fasilitator, di mana sebagai guru saya menyiapkan kebutuhan belajar murid dan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka merasa bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Yang saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam pembelajaran saya tidak lagi menuntut tapi menuntun. Sebelum memulai pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif pada awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar murid. Mengembangkan metode dan model pembelajaran bervariatif sesuai kebutuhan murid. Mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya dalam pembelajaran. Melatih kompetensi murid melalui keterampilan abad 21. Yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkolaboratif, dan berkomunikasi.
Demikian kesimpulan dan refleksi diri saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam pejuang penggerak pendidikan. Terima kasih.